Bismillahirrahmanirrahim. Al-majalisus tsani fil fadilatil ilmi. Majelis ketiga dalam keutamaan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man salaka tariqan ila al-ilm salakallahu bihi tariqan ila al-jannati wa innal 'alima yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil bahri innal ulama warathatul anbiya'i. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Rasulullah qala berdawuh, man salaka tariqan sapa ingsun salaka yang mencari jalan tariqan pada menuju satu tariqan pada satu jalan ilal ilmi pada ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannati, maka Allah salaka mencarikan bihi dengan sebab ilmu itu tariqan satu jalan ilal jannati kepada surga. Wa innal alimi dan sesungguhnya alimi orang-orang yang berilmu, atau innal alima wa innal alima sesungguhnya orang-orang alim. Jadi orang alim ini sebutan untuk orang yang berilmu, bukan orang soleh. Orang soleh sebutnya orang soleh. Jadi kita kadang salah di dalam bahasa pergaulan bahwa bapak jadi alim, dan jadi alim pak, jadi soleh gitu. Jadi soleh karena alim ini adalah titel bagi mereka yang punya ilmu agama. Maka disebut al-alim, al-alim, al-alama, al-ulama. Ulama ini sifat daripada alim. Wa innal alima dan sesungguhnya al-alima orang ingsun alim. Orang-orang alim yastaghfiru lahu beristighfar lahu padanya. Yastaghfirunya bisa dimaknakan sedang terjadi. Sekata kerja tapi sedang terjadi. Bukan bakal terjadi tapi sedang terjadi. Yastaghfiruna sedang beristighfar lahu pada orang alim. Man fis samawati orang-orang yang ada di langit, maksudnya makhluk yang ada di langit siapa? Malaikat. Wa man fil ardi dan orang-orang yang makhluk-makhluk yang ada di bumi, hatta al-hitani sampai kepada al-hitan, ikan-ikan fil bahr di lautan. Masya. Jadi orang-orang alim ini punya kelebihan. Mereka itu mendapatkan istighfar, ampunan daripada makhluk-makhluk di langit dan makhluk-makhluk di bumi. Hatta hitani sampai kepada ikan-ikan fil bahr di dalam lautan. Jadi ikan-ikan sampai memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu subhanallah ini ada satu ayat banyak, terutama di juz 28 dan 28 29 yang dimulai ayatnya dengan sabbahata yusabbihu. Subhanallahi ma fis sam, telah bertasbih. Lillahi bikin Allah. Apa? Hanya untuk Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, pertanyaannya, maka ulama dari sini merenung bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala, salah satunya agar setiap bumi yang dipijak manusia ini di situ ada yang bertasbih kepada Allah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi dalam ayat yang lain. Dan hanya kepada Allah, bagi Allah lah bersujud semua yang di langit dan di bumi. Nah, pertanyaan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, membuat setiap bumi yang Allah ciptakan ini, terutama di bumi ini. Kalau di langit memang sudah diisi dengan
dengan tidak ada sejengkal pun yang tidak diisi oleh malaikat yang bersujud kepada Allah. Makanya langit ini ada tujuh langit. Maka dalam kitab tafsir itu langit keempat itu adalah bulan. Langit keempat adalah bulan. Nanti ada susunan-susunan gitu dalam kitab tafsir itu tersusun daripada planet-planet itu nama-namanya. Maka pertanyaannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala, cara Allah untuk daripada merealisasikan ayatnya ini. Yasjudu ma fis samawati wa atau sabbaha, bertasbih setiap apa-apa yang ada di bumi dan di langit. Maka dalam konteks ini kita baca lagi kepada surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh yabtaguna min fadlillah. Jadi ketika Allah selesai daripada sholat ini, Allah memerintahkan salah satunya fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardh. Apabila kalian telah selesai menunaikan sholat Jumat atau sholat mafruḍah, fantashiru fil ardh, maka kalian bertebaranlah di muka bumi. Maka dari itu bersyukurlah ketika ada orang yang memang banyak melangkahkan kaki ke masjid-masjid atau ke bumi-bumi Allah dan dia bersujud di situ, karena dia pasti akan menjadi saksi. Dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddama wa atharihim wa kulla syai'in ahsayna fi kitabim mubin. Surat Yasin ayat 12, pakai redaksinya tadi saya. Tapi Allah punya cara bagaimana Allah menempatkan daripada supaya setiap bumi yang Allah ciptakan ini ada pensujud. Setiap bumi yang Allah ciptakan ini memiliki orang-orang yang bersujud kepada Allah. Nah, salah satunya adalah menjalankan perintah Allah, fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardh. Apabila kamu selesai daripada sholat, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah di muka bumi ini. Maka dari situ ulama merenung, dari satu ulama inilah menghasilkan satu perenungan. Ternyata bertebarannya orang-orang Islam di muka bumi ini itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membiarkan tanah Allah ini dari yang bersujud kepada Allah Subhanahu. Dikirimkan TKW. Jadi salah satu maksud di situ ulama, ini tafsir ulama, menyatakan bahwa tersebarnya TKW Indonesia, terutama yang sholat ini, itu adalah untuk tidak Allah membiarkan satu bumi Allah ini itu tidak ada yang bersujud kepada. Mereka sholat di sana. Kalau mereka jadi nelayan di lautan, mereka sholat di atas lautan. Itu kan banyak TKI Indonesia yang berlayar mencari ikan bersama nelayan Cina, nelayan Korea segala macam. Tapi mereka ajib, mereka di situ sholat. Ternyata di situ maka tidak ada satu jengkal bumi pun ini yang tidak ada hamba Allah yang bersujud kepada Allah Subhanahu. Atau memang misalkan di daerah yang paling ekstrim sekali kekafirannya itu Amerika misalkan. Di Amerika itu di Hollywood kita memiliki informasi bahwa di situ ada satu apartemen yang oleh orang tarekat itu dijadikan sebagai perkumpulan tarekat. Maka disitulah mereka berzikir, mentahlilkan la ilaha illallah. Itu ajib. Di tengah-tengah kekafiran, di tengah-tengah kemaksiatan warga Amerika, tetapi di situ ada satu tempat yang oleh syekh tarekatnya dijadikan satu tempat untuk berzikir kepada Allah. Jadi memang ajib. Jadi kita tidak bisa tidak boleh menganggap bahwa kebaikan ini hanya pada diri kita atau pada organisasi atau pada jamaah tertentu, tidak. Kebaikan Allah ini ada di mana-mana. Bahkan Allah bisa menggunakan yang kita tidak pernah sangka-sangka digunakan sebagai sarana supaya Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan setiap bumi yang diciptakan ini ada orang yang bersujud atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan fantashiru fil ardh, bertebaran di muka bumi. Ini TKW sampai ke Rusia, ada yang di kutub utara itu ada tuh orang-orang Islam yang bersujud di sana. Nah, inilah ajib. Ini adalah hasil dari perundungan. Maka dari itu, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Ini kata Allah tegas. Janganlah kita merasa sok suci. Janganlah kita merasa sok suci. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahulah tentang
siapa yang takwa di antara kita. Maka kita tidak boleh menganggap kebaikan ini hanya apa? Hanya ada pada satu firqah, pada satu diri, pada satu seorang. Tidak. Kebaikan Allah ini ada di mana-mana. Kebaikan Allah ada di mana-mana. Maka dari itu kalau ulama bilang, kalau dia tidak bisa melakukan kebaikan ini, pastilah ada rahmat Allah sehingga dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Misalkan dia tidak menghadiri majelis ilmu misalkan, bukan berarti tidak baik. Mungkin pada saat itu dia sedang menunaikan kewajibannya, misalkan sedang belanja ke pasar menunaikan kewajibannya, dan itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak boleh, kalau kaidah dalam Al-Qur'an yang Allah gariskan, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman. Maka Allah lah yang paling tahu tentang siapakah yang bertakwa di antara. Nah, ini adalah hasil muhasabah daripada orang-orang alim. Jadi orang-orang alim ini konotasinya kepada orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang beramal soleh. Tapi kalau orang yang beramal soleh disebut soleh. Makanya kalau ada orang yang berhijrah sebutnya soleh saja. Wah, kamu menjadi soleh saja, bukan menjadi alim. Berarti kalau menjadi alim dia paham tentang ilmu-ilmu agama. Jadi ini dahsyatnya orang-orang alim ini beristighfar kepadanya, ma fis samawati wa ma fil ard hatta al-itani fil bahri. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama warathatul anbiya itu adalah pewaris ya para nabi. Masyaallah. Wa an Abi Dzar annahu qala alaihi salatu wassalam, dan dari Abu Dzar annahu sesungguhnya Abu Dzar qala berdawuh qala alaihi salatu wassalam, dan berdawuh alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzarin, la anta kedua berangkatnya kamu di pagi hari, fata'allama dan kamu mempelajari baban satu kitab, min kitabillah daripada kitab-kitab Allah Ta'ala, khairul laka itu lebih baik bagi kamu, antusolliya mi'ata raka'atin itu lebih baik bagi kamu sholat sunat 100 rakaat. Wala anta kedua fata'allama baban min ilmi, dan berangkatnya kamu wahai Abu Dzar, fata'allama dan kamu mempelajari Abu Dzar baban satu bab minal ilmi daripada ilmu, amila bihi diamalkan bihi dengan itu ilmu, aulam yu'mal ataukah belum diamalkan, khairul laka itu lebih baik bagi kamu, laka bagi kamu Abu Dzar, antusolli alfa rakaatin daripada sholat sunat 1000 rakaat. Maksudnya, dia Allah Subhanahu Wa Taala nilai bapak-bapak hari ini yang duduk dalam majelis ini itu mempelajari satu bab dari kitab-kitab Allah, satu bab ilmu. Ini kan kita mempelajari babul fil fadilatil ilm, satu bab, ya kan? Berarti itu lebih baik kita punya fadilah itu daripada 1000 rakaat tanpa harus membanding-bandingkan dengan yang Allah berikan rahmat ini kepada orang lain. Ini soal afdoliyah saja, soal afdoliyah. Tapi jangan sampai perkara afdoliyah ini kita sampai mempasekan orang. Misalkan nih, ada orang yang setiap hari sholat tahajud. Ada orang setiap hari sholat tahajud. Nah, dia harus bisa menjaga hatinya, jangan sampai ketika dia istiqomah sholat tahajud, dia mengkerdilkan orang yang tidak sholat tahajud. Dia bangun sholat tahajud, tapi karena dia istiqomah dengan tahajudnya, akhirnya dia melihat orang tidur itu, artinya mempasekan. Ini tidur aja, nggak benar loh. Sampai begitu nggak boleh. Nah itu hati-hati kan. Kalau sudah ada bertambahnya ketaatan, namun ada penegasan terhadap orang lain yang seperti itu, nah itu kurang baik. Berarti itu amal-amal dorongan daripada nafsu kita. Atau jangan sampai kita istiqomah sholat duha, cuma karena kita sholat istiqomah sholat duha, orang satu pasar kita katain pasek semuanya karena nggak sholat duha. Padahal itu hanya perkara-perkara sunnah, perkara-perkara sunnah. Dan ini soal afdoliyah saja. Soal afdoliyah seperti kita sholat jenazah. Sholat jenazah, orang yang melakukan sholat jenazah menerapkan afdol. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala malu barang siapa yang mensolatkan, yang memandikan, yang mengkafani min ahlil jannah daripada ahli surga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala malu untuk mengazabnya nanti di akhirat. Barang siapa yang memandikan, yang mengkafani, yang mensolatkan
min ahlil jannah, artinya orang-orang soleh yang termasuk ahli surga. Istahyallah, maka Allah Subhanahu wa taala ini merasa malu ayudibahu, akan mengazabnya nanti. Ini soal afdoliyah. Jadi bukan karena orang tidak sholat jenazah maka dikatakan fasik, semua tidak. Selagi ada satu orang yang melaksanakan daripada fardu kifayah ini, maka gugur semua. Seperti itu. Maka ini jangan sampai soal afdoliyah ini kita sampai mempasekan. Seperti majelis taklim ini. Majelis taklim ini afdoliyahnya luar biasa. Apa sampai daripada ikan-ikan di lautan ini rela untuk beristighfar kepada kita, subhanallah. Tanpa kita harus istighfar, Pak, tapi sudah Allah Subhanahu wa taala kirimkan istighfar melalui ikan-ikan di lautan yang jumlahnya subhanallah kita nggak pernah tahu jumlah ikan di lautan. Tapi mereka beristighfar. Ini soal afdol. Dan kita juga mendapatkan keafdolan apa? Kita mendapatkan keafdolan dinilai oleh Allah lebih baik daripada pahala kita ini daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ini soal maka disyukuri. Maka perkara yang membedakan ini apa, Pak? Yang membedakan sholat antara wali Allah dan orang biasa itu ternyata yang membedakan adalah rasa syukur. Kalau orang biasa menganggap sholat ini perkara biasa, saya sholat biasa. Tapi bagi orang alim, bagi orang waliul, seorang waliul, sholat ini luar biasa. Kenapa sholat ini luar biasa? Karena tidak ada kenikmatan yang melebihi daripada bersujud kepada Allah Subhanahu. Apalagi di akhir zaman seperti ini, orang di tengah-tengah kesibukan, hatinya penuh dengan tekanan-tekanan benda-benda duniawi, tapi dia masih bisa bersujud. Ternyata yang membedakan nilai sholat itu adalah terletak pada rasa syukurnya. Dia mensyukuri nggak sudah dikasih peluang untuk bersujud kepada Allah. Ternyata nilai daripada sholat itu di situ. Sholat pada rasa syukur itu. Ya, pada umumnya orang menganggap biasa, wah saya sholat berjamaah, saya sholat subuh berjamaah biasa, saya sholat tahajud biasa. Itu luar biasa bagi wali-wali Allah. Mereka bisa menangis itu bersujud kepada Allah itu menangis, karena ya Allah, Engkau begitu cintanya kepada hamba sehingga Engkau memberikan kekuatan hamba untuk bersujud kepada Engkau. Itu luar biasa. Jadi letak sholat nilainya ini adalah pada rasa syukur kita sebagai seorang hamba Allah. Makanya Allah mengatakan kan, Allah sangat senang ketika ada seorang manusia memang memiliki sifat hamba. Ya kan? Maka dalam surat Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Makanya Allah minta dulu ini adalah fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian fi ibadi ke dalam barisan hamba-hambaku dulu, menghamba dulu. Ya Allah minta. Makanya kita punya rasa syukur yang berlebih, Pak. Tanamkan, nikmati sholat itu sebagai masya Allah, karunia besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karunia besar daripada Allah. Ya Allah, saya yang masih maksiat ini, saya yang masih tidak bisa jaga pandangan ini, tetapi ketika waktu azan Kau berikan saya kekuatan untuk berwudu, berikan saya kekuatan untuk sholat berjamaah ini. Nangis dia di situ. Ya Allah, saya yang hina ini masih Allah berikan kekuatan untuk sujud. Apalagi pada sujud-sujud yang lain, pada sujud-sujud di waktu tertentu, tahajud ke, duha ke, ini luar biasa. Nah, inilah yang perlu perbedaan nilai sholat itu ulama katakan, yaitu salah satunya adalah pada rasa syukurnya, mensyukuri dia bisa bersujud kepada Allah Subhanahu. Dengan ilmu inilah kita artinya membuka hikmah. Artinya kita ini sudah menggedor hati kita. Menggedor apa? Agar hati kita ini tidak rusak. Karena salah satu daripada ilmu ini ada dengan Islam, maka lahirnya ilmu fikih. Cara berislam, cara sholat, cara zakat, cara puasa, cara warisan, cara wudu dengan berislam. Maka lahirnya ilmu fikih. Dengan iman maka lahirlah ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang 20, asma-asma Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah ilmu tauhid. Tapi ada satu lagi, Pak, ihsan yang juga diterangkan oleh malaikat Jibril. Dengan ihsan inilah lahir ilmu tasawuf.
Ilmu-ilmu tasawuf inilah ilmu yang membicarakan tentang hikmah. Apa hikmah itu? Yang membicarakan tentang perbaikan hati. Maka penting. Tidak hanya mempelajari fadilah, tidak hanya kita membaca tentang hadis-hadis fadilah. Kalau sudah kita mengetahui hadis fadilah, barengi juga kita dengan apa? Dengan kajian-kajian hikmah. Agar apa? Agar kita beramal ini tidak semata-mata egois saja mengejar daripada pahala. Itu egois. Tapi juga bagaimana kita membenarkan daripada apa susunan daripada hati-hati kita. Ini penting. Makanya mempelajari hikmah, ilmu hikmah ini penting. Tapi hikmah jangan yang diartikan dengan sakti-sakti, Pak. Jangan sakti nyari keris, nyari cincin, atau bukan. Hikmah itu adalah bagaimana kita membenarkan daripada susunan-susunan hati agar hati kita ini tidak penuh dengan kebencian, tidak penuh dengan kedengkian, dan hati kita ini hanya memang mengarah kepada satu tujuan, yaitu libtigha'i mardhatillah, untuk mengejar daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah niat amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.